Shalom semua teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali dalam program BPK with Love dan memenuhi kerinduan PD-PD di saat pandemi Corona, dan atas permintaan dari BPK PKK KAJ, saya Aca Maringka dari PD PKK MKK Maria Kusuma Karmel akan membawakan tema hari ini mengenai kebangkitan, yaitu bangkit dan lihat kuasanya. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus atas kesempatan hari ini kami kembali dapat berkumpul kembali dalam firman-Mu di saat-saat kami berada di rumah kami masing-masing. Pimpinlah aku sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, kabar sukacita ini. Dan juga Engkau berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan tentang pekabaran daripada kabar sukacita ini. Dengan pengantara Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dengan penuh iman, harapan, dan dalam ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita baca Markus 16, 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi-pagi benar mereka ke kubur Yesus. Kenyataannya mereka tidak berjumpa dengan apa yang dicari. Apa yang dialami, mereka pasti kaget, takut. Karena memang situasinya pada masa itu mereka masih dalam keadaan ketakutan. Di dalam Injil Yohanes 20 dikatakan ayat 11, 13b, lalu ayat 15, 16. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kita bisa tahu rasanya hati Maria Magdalena, Maria yang lain juga ketika apa yang dicari tidak didapat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Di dalam Yohanes 20:18 itu juga dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
kita bisa melihat hati kekecewaan Maria Magdalena dan perempuan yang lain ketika melihat kubur Yesus. Kenapa demikian? Kalau kita lihat Magdalena dahulu kehidupannya, itu perempuan yang penuh dengan dosa dan dirasuki roh jahat. Dia ditolong oleh Yesus. Oleh sebab itu, karena Yesus menyelamatkan dia jatuh cinta banget dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia tidak mau lepas, dia tidak pernah mau jauh-jauh. Sampai bahkan dia melongok pagi-pagi benar. Pertama ke kubur Yesus di situ. Hatinya remuk redam. Karena hanya Yesus satu-satunya harapan dia untuk hidup kembali, bangkit kembali. Karena Yesus yang menyembuhkan dia, yang mengampuni dosa-dosanya. Tapi ketika tidak dijumpai, bahkan mayatnya aja tidak ada, langsung harapannya pupus saat itu. Dia kembali ke pikiran-pikiran yang masa lampau dengan kekecewaan ya. Tetapi justru firman ini ketika malaikat berkata, "Kenapa menangis? Mengapa engkau mencari Yesus di tempat orang mati?" Kata mati ini adalah jangan mencari Yesus kembali kepada masa-masa kita yang dulu, dalam kehidupan kita yang sudah lampau, tapi bangkit bahwa tinggalkan masa lampau itu. Jadi jangan sampai kubur kosong itu yang membuat kita kembali, tetapi kubur kosong itu justru yang membangkitkan kita ke masa yang akan datang, hidup bersama Yesus, dan jangan kembali ke masa lampau. Memang kata kubur kosong ini bisa kita artikan bahwa kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, ke dalam kedukaan kita, problema kita, sehingga Yesusnya kalah. Yesusnya pupus kembali, hilang. Seperti Magdalena saat itu, harapannya hanya satu-satunya hidupnya dia bergantung kepada Yesus, tapi lenyap pada saat itu. Lalu ketika malaikat itu berkata, "Pergilah ke Galilea, katakan kepada murid-muridnya yang lain, katakan kepada Petrus." Kita pun harus meninggalkan masa lalu kita, luka batin kita, dosa-dosa kita, hidup lama kita, untuk pergi ke Galilea, membagikan kabar sukacita, kabar keselamatan. Kubur kosong, batu yang terguling, yang hampa, melambangkan bahwa masa lalu kita yang biasanya mau mengatur Tuhan dengan kehendak kita. Tapi firman kebangkitan menyatakan bahwa bukan kita yang mengatur Tuhan sekarang ini. Biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup saya, hidup Anda. Dan biarlah rencana Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Walaupun kita banyak melalui kesusahan problema. Saya pun seperti yang sudah saya bagikan, problema tidak putus-putusnya. Tapi ketika saya ingat kembali firman Tuhan, saya mau bangkit kembali. Saya tidak mau terpuruk bagaikan batu daripada kubur yang kosong hampa. Tetapi kita mau melihat siapa yang keluar dari kubur itu, yang bangkit saat ini. Kita mau tinggalkan segala kecewaan kita, kedukaan kita, beban berat kita. Kita mau serahkan kepada Yesus. Karena di dalam Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus." Magdalena pun datang kepada Yesus. Dia menangis di batu kubur itu. Dia menangis untuk mencari Tuhan Yesus. Saat ini Anda pun boleh menangis ya. Saya pun dikenal juga dengan teman-teman cengeng suka menangis. Saya menangis di depan Tuhan terus, sehingga saya bisa meninggalkan beban berat itu dan kembali bangkit. Dalam kebangkitan ini kita harus imani. Yakin kalau Anda sudah bangkit, yakin kalau kita sudah dibangkitkan, harus yakin ya. Baiklah teman-teman sekalian dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau tanggalkan semuanya. Kita juga mau lihat dalam bacaan
Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Dalam masa pandemi corona ini, kita percaya, bangkit yuk. Kita akan bagikan kabar sukacita. Kita isi waktu kita ini dengan firman Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kembali kami mengucap syukur atas firman yang sudah ditaburkan. Biarlah sungguh firman ini dapat menjadi berkat bagi semua teman-teman yang mendengarkan. Dan juga saat ini kami mohon Engkau juga melawat semua yang sakit karena virus corona. Engkau juga melawat para tim, semua pekerja dokter di rumah sakit, dan juga keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan. Kami mau serahkan keberadaan mereka agar mereka Engkau kuatkan, dan Roh Kudus-Mu memberikan kebahagiaan dan juga kesukacitaan di dalam kedukaan dan dalam problema penderitaan mereka saat ini. Bapa di dalam surga, Engkaulah pencipta dari segala alam semesta ini. Halaukan, tolong kasihanilah, dengarkanlah doa anak-anak-Mu di bumi ini. Halaukan virus ini. Tolong Tuhan, halaukan virus ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Stay at home, stay healthy, dan juga teruskan evangelize from home untuk semuanya. Amin.